Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali pada pagi hingga siang nanti ya, berkumpul bersama teman-teman di UMS. Salawat dan salam tak lupa kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ice breaking, karena tadi kita sudah ada materi satu dan juga saya mengingatkan pentingnya kita untuk mempelajari agama. Saya mulai dari Kidung dulu ya, yang sudah saya bahasa Indonesia kan. Teman-teman di sini sudah pada ngantuk belum ya? Ayo kalau yang bisa kita sambil bersama-sama menyanyikan ini. Ya. Uluk salam saya dari Yogyakarta. Kalau Bu Juliani dari Solo kan ini Bu. Salam saya Ya, dari betul Jogja dari Bu. Solo. Iya, Saya dulu. sama. Solo Laweyan. Hai. Tapi Kehidupan di alam dunia, di alam dunia, sungguh-sungguhlah belajar agar besok tak menyesal. Ingatlah di masa nanti, peradaban tak sama lagi, tak sama lagi. Semuanya serba mudah, banyak unduh, banyak unggah. Masa itu semua pintar, namun sumbernya tak berdasar, tak berdasar. Semuanya serasa pakar, verifikasi tak sabar. Karena itu tak ada pilihan, Quran hadis dipelajari, dipelajari, agar tahu sumber yang pasti bermanfaat sampai nanti. Nah itu uluk salam saya teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi UMS dan juga mungkin masyarakat umum yang mengikuti ya. Lebih lanjut bisa dengar sendiri di YouTube saya. Baik. Pada pagi hingga siang hari ini, saya ingin memahami bullying ini teman-teman dari 3 dimensi. Karena kalau kita merujuk pada Pak Paul Ricoeur ini seorang ahli pemahaman, ahli interpretasi. Buku yang terkenal di Indonesia itu adalah Theory of Interpretation ya. Beliau mengatakan begini, kalau memahami sesuatu itu, kita harus memandang masa lalu itu sebagai memori. Nggak boleh dilupakan. Harus kita belajar dari masa lampau. Dan masa sekarang ini adalah persepsi yang langsung kita hadapi saat ini. Nggak bisa kemudian kita menutup mata gitu ya. Nggak menutup mata tentang semua yang terjadi. Tapi kita harus realistis dengan apa yang ada di depan mata kita. Dan juga apa yang kita pelajari ini sambil melihat pada masa yang akan datang. Karena bagi Pak Paul Ricoeur, masa yang akan datang ini adalah ekspektasi. Jadi masa lalu adalah memori, masa sekarang adalah persepsi, dan masa yang akan datang adalah ekspektasi. Kita akan melihat bullying itu di dalam satu pemahaman awal ya, yaitu memori terlebih dahulu. Dimensi memahami kita dari sisi memori itu menghasilkan banyak sekali pelajaran. Sejarah manusia kuno, bagaimana antara satu dengan yang lainnya saling membuli, saling melakukan perundungan, itu banyak sekali kan. Kalau tadi Bu Juliani banyak membahas apa yang terjadi pada masa sekarang, luar biasa. Sebetulnya karena saya banyak belajar manuskrip, perundungan-perundungan itu juga sudah ada sejak dulu kala gitu ya. Bahkan kita bisa melihat penafsiran terhadap kisah Habil dan Qabil gitu kan nggak langsung kemudian pakai tindakan, tapi juga akan selalu dengan kata-kata semua ini. Kisah-kisah para nabi yang mendapatkan perundungan. Hai Nuh, kenapa kamu bikin kapal sih? Buat apa bikin kapal? Itu kan sebetulnya juga perundungan gitu ya.
perbudakan-perbudakan di era pra-Islam, ya, itu juga merupakan perundungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Pada saat itu human right belum ditegakkan. Peperangan kerajaan besar dan kerajaan kecil itu juga merupakan awal dari sebuah perundungan-perundungan. Saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Juliani tadi. Ini pasti ada sesuatu yang terjadinya karena sesuatu yang besar itu menganggap yang lain itu lebih kecil. Apapun namanya ya, bisa mungkin ini konflik, selisih, kelahi, perundungan dilakukan oleh pihak yang agresif dan merasa lebih kuasa. Tentu juga kita membaca juga ya bahwa agresivitas tentu berbeda dengan perundungan. Tadi Bu Partini sedikit spill ya tentang itu, tapi saya tidak akan banyak ke sana dalam sebuah definisi. Nah, sekarang kita akan masuk ke persepsi, berarti zaman yang sekarang kita alami ya, bahwa karena kita ini saya persepsikan semuanya ini dari UMS dan mungkin juga sudah mempelajari apa yang ada di dalam Islam. Tugas Nabi itu jelas. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Artinya bahwa aku Muhammad, diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan tentu perundungan ini kaitannya dengan akhlak. Sementara sudah kita pelajari, tentu teman-teman semua belajar banyak ya dari apa yang di kelas-kelas Bapak Ibu guru, kemudian di perkuliahan dosen-dosen, kemudian di lingkungan ibu bapak dan juga tetangga-tetangga pasti akan mengatakan bahwa Islam itu mengajarkan keteraturan gitu. Islam itu menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia kan gitu ya. Yang berbeda di mata Allah itu hanyalah derajat ketakwaannya. Yang membedakan adalah ketinggian ilmunya gitu kan. Dan menjunjung tinggi perilaku mulia dan sebagainya. Sehingga apa yang kita lihat saat ini pada 4 Mei ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Anti Perundungan. Selanjutnya untuk ekspektasi kita. Setelah kita tahu memorinya seperti itu, persepsinya seperti itu, bagaimana sebaiknya yang terjadi pada masa depan? Jika kita mengikuti nilai religius dan regulasi yang ada di dalam pemerintahan, di lingkungan kita, siapapun tidak akan bersikap mengejek, merendahkan, meludah, menghina dengan kata-kata kotor dan keji, memukul, menendang, dan perilaku penyerangan lainnya, atau perundungan-perundungan itu. Kenapa? Karena peraturannya jelas, nilai-nilainya juga jelas. Tetapi karena kita di lingkungan akademik ya, kita akan melihat itu sebagai sebuah masalah kan. Kenapa banyak sekali tadi data tentang perundungan itu terjadi gitu ya. Dasalannya adalah 87% umat Indonesia itu adalah beragama Islam. Berarti seharusnya umat yang beragama Islam itu tahu dong apa saja yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis, apa saja yang diajarkan di dalam Islam tentang relasi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Hablum minan nas tadi Bu Julia disampaikan. Tapi ternyata dasennya nggak seperti itu gitu ya. Di antara banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, dasalon itu teman-teman adalah apa yang seharusnya terjadi. Dasen itu adalah apa yang ternyata terjadi. Nggak match, nggak cocok gitu ya. Harusnya begini, kok ternyata begini. Itulah yang disebut sebagai masalah. Teman-teman nanti kalau udah mau skripsi, tesis begitu kan, juga dosen-dosen Anda akan bertanya, apa dasalan dan dasennya? Seharusnya bagaimana dan apa yang ternyata terjadi? Nah, di dalam perundungan ini seharusnya umat Islam Indonesia yang banyak 87% ini gitu. Kehidupannya adalah hayatan thayyibah gitu ya, hidup yang baik, mempunyai pegangan gitu. Tapi apa yang terjadi? Tadi kasusnya banyak sekali, bahkan kita tadi disebut nomor 5 ternyata di dunia sebagai negara dengan kasus perundungan yang terbanyak. Jadi ekspektasi kita tidak sama dengan realitas yang terjadi. Atau bahasa anak gaulnya, kita tidak sama dengan kenyataannya. Itulah masalah. Oleh karena itu, kita harus keluar dari masalah ini. Berita-berita banyak ya tentang perundungan, saya tidak ingin mengulang karena waktu saya terbatas, skip saja. Tadi data sudah banyak ditampilkan oleh Bu Juliani, dan memang bukan bidang saya untuk menggali data-data tersebut.
Dari tahun 2016 berapa, sekarang 2022 KPAI berapa, perundungan di luar sekolah berapa, yang tidak terdata karena tadi Bu Juliani mengatakan ini semua data-data ini adalah gunung es gitu ya. Yang real sebetulnya lebih banyak dari itu. Bagaimana yang terjadi di dunia digital, apalagi karena satu hari saja ada jutaan pesan yang diproduksi. Bagaimana sistem sudah berjalan, tetapi sistem ini kalah dengan banyaknya pesan yang terus diproduksi, yang di dalamnya tentu saja ada pembulian-pembulian. Kalau di dalam disertasi saya, teman-teman, ini spill sedikit ya. Saya membuka-buka manuskrip masa lampau itu bahwa pada masa lalu itu antara satu pemuka agama satu dengan pemuka agama lain juga tidak selalu dalam harmoni kehidupan beragama. Jadi karena merasa paling benar, merasa apa yang dianutnya ini paling baik, dirinya juga paling baik, sedangkan orang lainnya itu adalah strange, aneh, orang lainnya itu adalah other atau dianggap the other ya, dianggap liane, dianggap lian kalau dalam bahasa buku-buku terjemahan itu lian ya. Tapi saya masih mempertahankan lain karena lian itu masih bahasa Jawa ya. Other dianggap lain gitu. Atau bisa juga terjadi karena di orang lain itu dianggap outsider, dia tidak menjadi bagian dari kita gitu. Bisa juga orang lain itu dianggap sebagai who are not equal, sesuatu yang tidak sama dengan kita. Atau di dalam kacamata yang lebih picik, orang lain itu less worthy, nggak layak sama sekali disandingkan dengan saya. Nah, sikap bahwa dirinya paling baik, dirinya paling benar, itu akan memicu untuk melakukan kata-kata yang membuat orang lain tersakiti, yang membuat orang lain tidak nyaman, yang menyusahkan, yang membuat orang lain merasa tersudutkan. Nah, ini diantaranya teman-teman. Jadi dasarnya apa? Dasarnya memandang orang lain itu strange atau aneh. Kok kamu aneh sih gitu? Dasar kamu orang aneh kan gitu ya. Other, kamu bukan bagianku. Sana-sana pergi. Kamu tidak seperti kami gitu kan. Nah, outsider, kamu adalah orang luar. Ya, kamu adalah orang yang baru saja kenal. Nah, kami adalah orang yang sudah lama di sini. Orang baru kan biasanya sering dibully kan begitu ya. Who are not equal, kamu tuh nggak sama dengan saya gitu, kamu tuh kurang layak berhadapan dengan saya, sehingga kemudian muncul sikap-sikap ya, baik itu perbuatan maupun perkataan yang menyudutkan orang. Nah, ini spill sedikit dari tulisan saya yang lain. Sementara itu, Ibu, Bapak, dan juga teman-teman mahasiswa, mahasiswi sekalian, kalau kita belajar tentang kematangan beragama, ada banyak sekali pernyataan-pernyataan para pakar yang mengatakan bahwa sebetulnya kalau orang itu memiliki pemahaman teologi yang mendalam, jadi mempunyai pemahaman keagamaan yang mendalam, atau ada teorinya namanya teori kematangan beragama. Jadi agamanya tuh udah mateng gitu ya. Maka sebetulnya apa yang terekspresikan di dalam kehidupan dia itu adalah rasa cinta gitu ya. Harmoni, tentram, damai, mendasari seluruh kehidupan interpersonalnya. Jadi relasi dia dengan lingkungan sekitarnya, dengan orang, ya, mungkin juga dengan lingkungan, dengan bagaimana kita menjaga lingkungan kita, dengan teman dekat, dengan keluarga, dengan teman kerja, dengan teman kuliah. Intinya interpersonal kita sehari-hari itu kita selalu berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta, harmoni, tentram, damai. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Maka saya sangat setuju tadi yang disampaikan Bu Juliani bahwa orang yang melakukan perundungan itu sebetulnya belum selesai dengan dirinya gitu kan. Sebetulnya dia yang bermasalah gitu karena dia ingin menutupi kekurangan itu. Maka dia ekspresikan dengan berbagai hal, salah satunya dengan melakukan perundungan. Selain itu, dimensi kemanusiaan dan loyalitas yang secara sosial efektif juga menjadi tujuan orang yang matang beragama. Jadi orang yang matang beragama itu pasti memprioritaskan dimensi kemanusiaan. Jadi dia tidak selalu berpikir tentang bagaimanakah sholatku khusyuk apa enggak, nanti tahajud apa enggak, nabung buat umroh gitu. Tapi dia memikirkan lingkungan sekitarnya. Kesalehan sosial itu sangat diutamakan. Itulah ciri-ciri orang yang matang beragama, hablum minallah dan hablum minannasnya seimbang, tadi juga sudah disebut. Dan jangan lupa, setidaknya di dalam Al-Quran itu ada 102 ayat teman-teman sekalian yang menunjukkan bahwa iman sama amal soleh itu selalu gatok ya, selalu
rukun. Iman, amal soleh selalu rukun. Jadi nggak bisa iman aja, nggak bisa itu. Harus ada ekspresinya, perwujudannya atau manifestasinya. Apa amal soleh? Amal soleh diantaranya adalah bagaimana kita menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman sering hafalnya wal asri kan gitu ya. Innama wal asri na insalafi husri ilal ladina wa amilus solihati itu yang paling sering teman-teman baca. Iman dengan amal soleh pasti selalu bersama-sama. Nah, khusus tentang perundungan ini, teman-teman sekalian, tadi Pak WR juga udah spill loh teman-teman surat Al-Hujurat. Hanya beliau melanjutkan Al-Hujurat ayat 11 dan 13. Saya akan fokuskan pada Al-Hujurat ayat ke-49 ayat 11. Surat ke-49 ayat 11. Di sini jelas-jelas sekali bahwa yang namanya perundungan itu tidak boleh. Sekali lagi, tidak boleh. Sekali lagi, tidak boleh karena di sini ada tiga gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ingat tadi yang saya sampaikan ya teman-teman. Imannya itu loh diingatkan. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ayat untuk orang-orang yang beriman itu. Kalau kamu sudah iman, ada dong ciri-cirinya gitu. Ada dong karakternya. Kenapa? La yashar qaumum min qaumin. Jangan mengolok-olok satu kaum pada kaum yang lainnya. Ini baru satu. Nanti ada lagi bagian yang lainnya. Wala talmizu dan wala tanabazu. Sekarang kita akan lihat satu-satu. Tiga rambu-rambu yang kita peroleh dari ayat ini. Sekali lagi, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kenapa gitu ya? Ada lanjutannya. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ini kan salah perspektif saja. Bahwa aku ini lebih baik loh, aku lebih benar kan tadi. Yang dari teorinya Dick yang tadi. Yang lain itu adalah strange, aneh. Yang lain itu not equal. Itu kan dari satu perspektif. Bisa jadi dalam perspektif yang lain mereka lebih baik daripada kita gitu. La yashor, jangan mengolok-olok. Itu satu. Misalnya ya, kok ada teman kita nih yang diajarin nggak mudeng-mudeng gitu kan? Nah, ini nggak paham-paham ya kamu gimana sih? Saya udah berkali-kali menjelaskan dasar idiot kamu. Sudah perundungan. Kenapa? Karena dia tidak idiot. Mungkin dia memang lebih slow learner daripada Anda, tapi dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain lagi dibandingkan dengan Anda. Maka jangan sekali-kali mengolok. Misalnya saya di sini berikan contoh dasar idiot. Karena boleh jadi dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang Anda tidak tahu. Yang kedua adalah wala talmizu. Janganlah kamu saling mencela satu dengan yang lain. Mencela berarti kita mengatakan yang buruk ya. Misalnya yang paling sering saya alami nih Bu Masri ya, karena saya kan nggak begitu tinggi nih ya. Seringnya, apa deh banget sih kamu? Misalnya ya, kita lagi foto bersama, aduh kamu pendek banget sih gitu ya. Yang pendek merasa juga ada yang tinggi ya. Pada waktu saya dulu upacara dengan instansi lain, kebetulan sekali ada teman saya yang pendeknya bahkan jauh melebihi saya ya ukuran tubuhnya, dan ada juga yang tinggi sekali seperti orang bule lebih tinggi gitu. Maka kemudian ada yang mengatakan begitu, pendek sekali sih, tinggi sekali sih. Itu sebetulnya merupakan saling mencela ya. Itu adalah sebuah pencelaan karena sebetulnya Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang KW. Tidak ada makhluk yang diciptakan KW oleh Allah. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Semuanya sudah diciptakan dalam keadaan dan bentuk yang paling sempurna. Sehingga kita tidak boleh mencela satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah wala tanabazu. Yaitu jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kita dilahirkan oleh Allah itu semua dalam keadaan fitrah. Maka jangan sekali-kali kemudian karena mungkin kita tahu ada sejarah orang tuanya, lalu kita katakan, hei anak haram, sini kamu ya. Bagaimana jadinya nih menjadi anak haram ya? Padahal dia diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun gitu ya. Dari benih ibunya, dari benih bapaknya. Dia tidak tahu apa-apa untuk lahir ke dunia. Tapi sepanjang hidupnya dia merasa terbuli karena masyarakat memanggilnya, hei anak haram. Itulah sedikit dari contoh-contoh saling memanggil dalam gelar yang buruk.
Padahal seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Nah, kenapa ayat ini kemudian penting? Karena dijelaskan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka teman-teman yang kita biasa melakukan pengolok-olokan, pencelaan, pemanggilan gelar-gelar yang buruk, ayo sama-sama beristighfar. Karena ayat ini betul-betul mengingatkan kita itu tuh tidak boleh, itu tuh bahkan wajib untuk bertobat. Kenapa? Karena kamu kalau tidak bertobat termasuk orang-orang yang zalim. Teman-teman sekalian, kemudian kalau kita sudah tahu banyaknya realitas perundungan atau bullying itu, apa yang perlu kita lakukan? Kalau yang bagian saya ini disebut sehat secara religius itu harus bagaimana kan begitunya. Di dalam Islam itu ada yang namanya ummatan wasaton, teman-teman. Ummatan wasaton itu adalah umat tengahan yang berkeadilan. Jadi umat yang betul-betul tahu bahwa sebetulnya semua orang itu tercipta dalam keadaan yang sama derajatnya. Umat yang betul-betul tahu bahwa prinsip keadilan itu harus ditegakkan. Itulah ummatan wasaton. Dan kita sebagai orang yang mengetahui adanya perundungan itu harus masuk ke dalam sebuah sistem. Maka ini kaitannya dengan Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar, kan begitu. Sehingga sebetulnya kita mungkin tidak bisa mengatasinya sendiri. Kita harus bersama-sama gitu. Maka kata-katanya adalah kuntum khaira ummatin, enggak sendirian mengatasinya, tapi bareng-bareng. Bareng-barengnya adalah misalnya dengan keluarga. Di dalam keluarga bagaimana kita menciptakan keluarga yang baik, perkataannya selalu terjaga antara satu orang dengan orang yang lainnya. Setiap anggota keluarga menjadi support system bagi keluarga yang lain. Dan harus diingat keluarga ini di dalam kuntum khaira ummatin, di dalam sosiologi keluarga adalah unsur paling kecil tapi paling vital di dalam peradaban, di dalam mengembangkan peradaban manusia. Oleh karena itu, kita bisa memulai dari yang kecil keluarga, lebih luas dari itu mungkin di lingkungan sekitar kita, lebih luas lagi di dalam organisasi, mungkin ada yang aktif di Muhammadiyah dan Aisyah, mungkin teman-teman ada di IPM, ada di IMM, ayo bareng-bareng gitu ya. Ayo bareng-bareng, ini nggak bisa, perundungan ini diselesaikan oleh satu pihak sendirian. Karena kata Al-Quran kalau udah ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar tadi suruhnya adalah kuntum khaira ummatin, bareng-bareng terorganisasi gitu dengan baik. Maka ayat yang lainnya kan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yuk bareng-bareng pakai sistem, pakai organisasi. Biar apa? Yang kedua, hayatan thayyibah. Biar tercipta hidup yang baik, hidup yang adil, hidup yang masing-masing anggotanya saling bahagia, saling memberikan masukan, saling mensupport sehingga kualitas hidup itu bisa saling meningkat hari demi hari. Di dalam Islam juga ada yang namanya la khaufun alaihim. Kita di dalam bercakap-cakap itu tidak boleh menimbulkan rasa kekhawatiran antara satu dengan yang lain. Ya. Perkataan-perkataan kita di lidah ini harus betul-betul dipikirkan. Kenapa? Karena yang namanya kata-kata itu, teman-teman sekalian, mencerminkan storage of mind kita. Jadi karena saya suka analisis bahasa ya teman-teman, apa yang kita ekspresikan itu sebetulnya mencerminkan storage of mind kita. Tengoklah misalnya hari ini saya belibet ya, karena ini waktunya sudah sedikit gitu. Itu akan kelihatan gitu. Oh, di sini juga ada belibetnya nih, ekspresinya begitu gitu. Anak-anak yang masih kecil dengan orang yang sudah dewasa kan kata-katanya juga berbeda. Orang yang mengalami kegelisahan dengan orang yang tidak mengalami kegelisahan juga kata-katanya berbeda. Oleh karena itu, apa yang kita sampaikan itu sebetulnya adalah cerminan dari storage of mind kita. Kalau storage of mind kita ini sebetulnya baik, tidak berusaha untuk menyakiti orang, maka kata-kata yang akan muncul dari mulut kita ini adalah kata-kata yang baik. Terus bagaimana seandainya kita ini ada perbedaan pendapat, Bu? Kan kadang-kadang kita ini dengan interaksi sehari-hari dengan teman ya, karena orang tuanya beda, dengan keluarga pun juga begitu. Saya katakan untuk forum bapak-bapak dan ibu-ibu kan kebanyakan saya untuk keluarga sakinah itu saya sampaikan, pasangan-pasangan kita ini Bapak Ibu sekalian, orang tuanya beda, tradisinya beda, budayanya beda, bacaannya beda, tontonan YouTube-nya beda gitu ya.
Pasti nggak akan dong ya, kita nggak pernah terjadi perselisihan gitu, tidak pernah terjadi, tidak pernah selalu adem ayem saja, pasti ada yang meletup gitu sewaktu-waktu. Nah, Al-Quran juga memberikan warning tentang itu, yaitu dengan bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Nggak apa-apa kok teman-teman itu saling berdiskusi, tapi dengan hikmah, dengan cara-cara yang bijaksana, dan dijaga lisannya dengan menggunakan mau'idotil hasanah, dengan saling bernasihat hal-hal yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat nggak apa-apa. Namanya juga perdebatan itu kan mengasah ya, mengasah hal yang kita kerucutkan menjadi jalan keluar kalau ada masalah gitu ya. Tapi wajadilhum, kamu berdiskusi nggak apa-apa, tapi itu tadi billati hiya ahsan. Sekali lagi, yang keluar dari mulut dan juga tindakan yang ahsan-ahsan saja, yang baik-baik saja. Sehingga kalau di dalam prinsip Islam wasatiyah itu yang ada di Muhammadiyah dan Aisyah, kita sering mendengar beberapa diksi untuk modal kita di dalam berinteraksi sehari-hari teman-teman sekalian. Ada yang namanya tafahum. Tafahum itu adalah saling memahami. Mungkin di dalam ilmunya Bu Juliani disebut sebagai understanding others. Ya, saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Maka kalau kita saling memahami teman-teman sekalian, apa yang disebut oleh Dick ini tadi, bahwa yang lain kok aneh, karena kita memahami, karena kita selalu thalabul ilmi dengan orang lain, maka kita tidak akan menganggap dia aneh. Dia hanya berbeda, tapi tidak aneh gitu ya. Dia berbeda dengan kita, tapi tidak aneh. Kalau kita memahami tadi, tafahum, maka kita tidak akan memandang orang lain itu other. Tapi semuanya ini adalah saudara. Kita cari persamaannya dengan kita, bukan kita meruncingkan perbedaan. Oh, kita sama-sama orang Islam. Oh, kita sama-sama orang Indonesia. Oh, kita sama-sama manusia gitu. Sehingga yang selalu kita kedepankan adalah persamaannya dibandingkan dengan perbedaannya. Kemudian kalau kita memandang orang lain sebagai outsider, misalnya newcomer ya, kamu kan baru belajar nih, aku udah belajar dari dulu nih. Kita memahami bahwa oh mungkin dia sedang belajar, maka kita tidak akan menganggap dia outsider karena sikap kita tafahum, dan dilanjutkan dengan yang kedua yaitu adalah tasamuh. Tasamuh itu adalah toleransi teman-teman sekalian, yaitu menenggang ya, menenggang. Misalnya teman-teman mungkin di dalam interaksi sehari-hari maunya begini, maunya apa gitu ya. Tapi teman yang lain maunya BB. Ya sudahlah, mari kita berkompromi untuk mengatakan AB gitu ya. Tidak ada di dalam dunia ini sesuatu yang sangat ideal. Kadang-kadang kita naik, kemudian kita turunkan. Kenapa? Karena teman kita nggak mau. Ya sudahlah, kita berada di tengah-tengah. Kita saling bertoleransi. Aku toleransi sekian, kamu toleransi sekian. Maka kita berada pada titik yang kita sepakati. Nah, di dalam Islam itu yang disebut sebagai tasamu. Prinsip yang ketiga adalah musawah. Musawah itu adalah egaliter. Kenapa tadi disebut perundungan atau bullying itu bisa terjadi gitu ya? Karena salah satu pihak merasa lebih besar dibandingkan dengan pihak yang lain. Pihak yang lain itu kecil, sehingga nggak apa-apa kita berikan kata-kata yang menyakiti dia. Nggak apa-apa kita berikan kata-kata yang membuat dia terpojok, dia tersudut, dia nggak enak gitu ya. Musik mereka gitu ya, menyusahkan mereka. Nggak apa-apa, kenapa? Karena kita aman, karena kita besar, karena kita settle gitu. Itu berarti adalah sikap-sikap yang tidak egaliter. Maka untuk yang biasa mengalami perundungan, berupayalah supaya sistem Anda membentuk supaya kehidupan yang egaliter itu berjalan. Speak up kalau memang kamu melakukan perundungan, mintalah maaf. Kalau kamu mengalami perundungan, speak up bahwa terjadi perundungan di sana. Sistem lingkungan sosial harus bekerja. Bagaimana acara ini misalnya ya, Mbak Marida, acara ini juga merupakan sebuah sistem bagaimana mengatasi, mencegah perundungan itu. Karena yang paling penting sebetulnya adalah kesetaraan egaliter, apa yang disebut di dalam Islam sebagai musyawarah. Dan apabila memang terjadi perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, di dalam Islam juga disebut dengan syuro.
atau memusyawarahkan semuanya dengan cara-cara yang baik. Tidak perlu dengan cara-cara yang jelek. Misalnya dengan perkelahian, adu fisik, jotos-jotosan, ya, eh, satu kekuatan yang lebih besar kemudian melakukan kekuatan fisik kepada yang lebih dianggap kecil yang tidak mempunyai kekuasaan, itu betul-betul di dalam Islam tidak dapat ditenggang karena Islam mengedepankan syura atau musyawarah. Dan yang terakhir saya ambil 5 saja dari prinsip wasatiyah itu adalah tahadur. Tahadur itu adalah berkeadaban. Maka sekarang di Muhammadiyah dan Aisyah sering mengatakan berkeadaban. Sering ya di diskusi-diskusi itu ada kata berkeadaban. Kenapa? Karena memang kita membangun ummah itu dasarnya adalah ummah yang berkeadaban. Kita mempunyai adab loh. Bahkan adab ini tidak hanya kita lakukan dengan orang sesama Islam saja. Seluruh umat manusia kita berkewajiban untuk membangun peradaban itu. Maka yang nomor 1 sekarang kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kehidupan kita ini ummatan wasaton, hayatan thayyibah, sehingga apa? Sehingga tercipta lingkungan yang bagus, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Secara teknis bagaimana? Nah, secara teknis bagaimana? Kalau tadi ada yang disebut juga Bu Juliani kan tentang kehidupan dunia digital ya, saya juga akan membagikan tips-tips juga. Kalau sekarang dahulu disebut sebagai mulutmu harimaumu, kan sekarang jarimu harimaumu. Tadi di film juga sudah dikatakan begitu. Nah, saya mempunyai jembatan keledai untuk berhati-hati di dalam kehidupan interpersonal kita. Apa yang dikatakan Al-Quran dengan qaulan banyak sekali. Setidaknya ada 6. Qaulan apa, qaulan apa, qaulan apa, qaulan apa, qaulan apa. Ini adalah prinsip-prinsip komunikasi interpersonal di dalam Islam. Saya berikan jembatan keledai supaya mudah ingat Basama Malaka. Ingat untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjadi lebih ingat. Di dalam Al-Quran itu disebutkan kalau kita itu berkata-kata, maka seyogyanya menggunakan qaulan balighun. Kata-kata yang baik yang menyentuh jiwa. Jadi yang adem, yang enak sampai ke hati. Bukan kata-kata yang sebaliknya nggak menyentuh jiwa itu kan, ya itu sehari-hari kita sering dengar ya. Tapi kadang-kadang orang tuh begini, yang penting keluar dari kepala. Kemudian tidak mempedulikan apakah yang dia keluarkan itu diterima baik di hati orang yang kita ajak bicara. Tapi Al-Quran tidak mengajarkan begitu. Al-Quran mengajarkan bahwa kita ini kalau berkata-kata memikirkan lawan bicara kita. Nah, ini ada di dalam ilmu sosiolinguistik, teman-teman sekalian. Kalau berkata-kata, dalil ilmiahnya adalah kita harus memperhatikan who speak what language to whom and when. Itu dia. Biar menyentuh jiwa, itu ada teorinya juga. Siapa sih yang ngomong? Apa sih yang diomongin? What language? Who speak what language to whom? Dan kepada siapa? And when, dan kapan waktunya. Itu harus diperhatikan betul. Jangan sampai kok Anda berkata-kata itu yang menyinggung perasaan. Itu kan sudah perundungan ya. Membuat orang lain terpojok, tersudut, mengusik ketentraman dia, menyusahkan dia, menyakiti dia. Jangan sampai. Tapi kita harus qaulan balighun, kata-kata yang sampai menyentuh jiwa. Yang kedua adalah qaulan sadidan. Itu adalah perkataan yang benar. Kalau tadi disebutkan bahwa ketika kita komentar, mungkin kita memberikan fitnah, mungkin kita memberikan pelabelan-pelabelan yang sebetulnya tidak didapati orang tersebut. Itu berarti perkataannya bukan perkataan yang sadid dan bukan perkataan-perkataan yang benar. Yang ketiga adalah qaulan ma'rufa. Apa yang kita katakan baik secara langsung maupun dengan media digital atau di sosial media adalah perkataan-perkataan yang baik. Teman-teman bisa mencatat ya, apa benar sih yang dikatakan sama Bu Adi? Boleh buka itu ada Anissa, ada Isra, ada Toha ya. Semuanya mengatur bagaimana caranya kita bisa mengatakan hal-hal yang baik. Yang keempat adalah qaulan maisuron. Apa yang kita katakan itu adalah perkataan yang pantas ya.
Ini perkataan yang pantas itu berarti kata-kata yang jauh dari perundungan. Pantas atau tidak pantas itu kaitannya dengan konteks. Mungkin saja kita mengatakan hal-hal yang baik tetapi konteksnya tidak tepat. Atau bahkan mungkin tempatnya tidak tepat di hadapan orang misalnya. Kita mungkin biasa ya sama teman, kok sepertinya apa jilbabmu terbalik ya misalnya begitu ya kan itu kalau di lingkungan japrian atau di lingkungan personal dekat teman dekat gitu nggak apa-apa tapi kalau kita umumkan di hadapan orang terbalik gitu kan nggak bagus gitu sehingga ada maisuron atau pantas karena ini kaitannya dengan waktu kaitannya juga dengan konteks dan yang kelima adalah qaulan layyinan. Kalau bisa perkataan kita itu diatur bagaimana caranya supaya kata-kata yang kita pilih itu kita sampaikan dengan cara-cara yang lembut. Gitu ya, dengan cara yang tidak sopan. Aduh, kok teriak-teriak sih? Ini rumahnya pinggir tol apa pinggir ring road ya ini ya? Kok kata-katanya sangat keras gitu ya? Baik, kita sampaikan dengan cara-cara yang lembut karena cara yang lembut itu justru akan masuk ke dalam hati. Dan yang terakhir adalah qaulan kariman, itu adalah perkataan-perkataan yang mulia karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kata-kata yang mulia itu adalah cermin dari storage of mind Anda sendiri. Jika kata-kata Anda itu jelek, Anda akan dinilai menjadi orang yang memiliki storage of mind yang juga jelek. Itu teman-teman sekalian sebagai pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya akan saya akhiri dengan sebuah kidung lagi ya. Kalau misalnya teman-teman itu nanti mendapatkan perundungan, yang pertama sekali adalah selesaikan dalam diri Anda. Oh, mereka sebetulnya yang merundung saya adalah orang-orang yang bermasalah. Sayalah orang yang sehat dan saya akan yen ora pati cetha mesemo yen ora bisa kandha mesemo yen atimu rada gelo mesemo kiras kanggo tombo mesemo. Tetap tersenyum, hadapi semuanya dengan positif, jadikan diri Anda lebih mulia dari yang lainnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.